Perkenalkan, nama saya Oktaviani Sagala, NPM A1I022046 dari kelas 3B. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang materi tentang etika komunikasi dan kesantunan berkomunikasi dalam pembelajaran, yang dimana video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah komunikasi efektif anak usia dini. Baiklah, agar tidak memakan waktu, saya akan menjelaskan materi pertama. Sudah tahu apa itu definisi etika komunikasi dan definisi kesantunan berkomunikasi? Definisi dari etika komunikasi adalah seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang mengatur cara seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini melibatkan penggunaan bahasa yang sopan, hormat terhadap pendapat dan perasaan orang lain, serta kesadaran akan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh komunikasi kita. Selanjutnya yaitu definisi kesantunan berkomunikasi. Kesantunan berkomunikasi adalah cara berkomunikasi yang memperhatikan norma-norma sosial, adat istiadat, dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini melibatkan penggunaan kata-kata yang sopan, penghormatan terhadap orang lain, dan kesadaran akan konteks atau situasi dalam berkomunikasi. Kesantunan berkomunikasi juga mencakup penggunaan bahasa tubuh yang tepat, seperti ekspresi wajah, gerakan tangan, dan kontak mata yang sesuai. Apa sih pentingnya etika dan kesantunan berkomunikasi dalam pembelajaran anak usia dini? Ada beberapa alasan mengapa hal ini penting, seperti yang pertama, membangun hubungan yang baik. Dengan mengajarkan anak-anak tentang etika dan kesantunan berkomunikasi, mereka akan belajar untuk menghormati dan mendengarkan orang lain. Ini membantu mereka membangun hubungan yang baik dengan teman sekelas dan guru dan juga orang lain di sekitarnya. Yang kedua, meningkatkan keterampilan sosial. Anak-anak usia dini sedang mengembangkan keterampilan sosial mereka. Dengan mengajarkan etika dan kesantunan berkomunikasi, kita membantu mereka belajar cara berbicara yang sopan, berbagi pendapat dengan hormat, dan memahami perasaan orang lain. Ini juga membantu mereka dalam interaksi sosial sehari-hari. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan belajar. Ketika anak-anak merasa nyaman dan dihargai dalam lingkungan pembelajaran, mereka lebih cenderung terlibat dan aktif dalam proses belajar. Etika dan kesantunan berkomunikasi membantu menciptakan lingkungan yang positif, di mana anak-anak merasa didengar dan dihargai. Yang keempat yaitu mengajarkan tanggung jawab. Etika dan kesantunan berkomunikasi juga melibatkan pengajaran anak-anak tentang tanggung jawab dalam kata-kata dan tindakan mereka. Mereka belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, membantu menghindari konflik. Dengan mengajarkan etika dan kesantunan berkomunikasi, anak-anak belajar cara mengekspresikan pendapat mereka dengan baik, tanpa melukai perasaan orang lain. Ini membantu mencegah terjadinya konflik dan mempromosikan kerjasama dalam pembelajaran. Selanjutnya, materi tentang contoh etika dan kesantunan berkomunikasi dalam pembelajaran anak usia dini, yaitu yang pertama, menggunakan kata-kata yang sopan. Ajarkan anak untuk menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak kasar. Yang kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian. Mengajarkan anak-anak untuk mendengarkan dengan penuh perhatian saat orang lain berbicara dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh yang sopan. Guru atau orang tua haruslah mengajarkan anak-anak menggunakan bahasa tubuh yang sopan. Contoh sederhananya seperti mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum hendak berbicara. Yang keempat, mengucapkan terima kasih dan permisi. Mengajarkan anak-anak mengucapkan terima kasih saat mendapat sesuatu dan permisi sebelum menggunakan barang milik orang lain. Selanjutnya, ada beberapa cara
yang dapat digunakan untuk mengajarkan etika dan kesantunan berkomunikasi kepada anak usia dini, yaitu yang pertama, contohnya berperilaku yang baik. Ingat, anak peniru yang ulung. Oleh karena itu, jadilah contoh yang baik dengan cara berkomunikasi yang sopan dan santun. Yang kedua, ajarkan 4 kata ajaib, yaitu permisi, tolong, maaf, dan terima kasih. Berikan contoh konkret tentang kapan dan bagaimana menggunakan kata-kata tersebut pada anak dalam situasi sehari-hari. Yang ketiga, latih keterampilan mendengar. Latihlah anak agar mendengarkan dan memberikan perhatian khusus kepada seseorang saat sedang berbicara. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah saya jelaskan yaitu etika komunikasi dan kesantunan berkomunikasi sangat penting dalam pembelajaran anak usia dini. Hal ini karena anak usia dini sedang dalam tahap pembentukan karakter dan perilaku, sehingga cara berkomunikasi yang baik dan santun akan membantu mereka dalam mengembangkan kemampuan sosial dan emosional mereka. Selain itu, etika dan kesantunan berkomunikasi juga akan membantu anak-anak dalam memahami dan menghargai perbedaan serta membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk selalu menunjukkan etika dan kesantunan berkomunikasi yang baik dalam berinteraksi dengan anak-anak. Itu tadi penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih.